Dan kedua, bagaimana kaitan program KB dengan membatasi jumlah anak? Apa tidak termasuk membunuh janin? Barakallahu fiik, mohon doa juga kami menikah 5 tahun belum dikaruniai keturunan. Nah, ini juga mungkin diawali dari Ustadz Dr. Abdurrahman Misno ya. Ini pertanyaan tadi awal-awal ini materi masalah ini. Itu juga nanti tidak menutup kemungkinan nanti untuk kedua narasumber juga bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Monggo Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya ini kalau perlu penjelasan lebih detail sebenarnya ya, dan juga merujuk ke beberapa akwal dari a'imah terkait dengan menikahkan pasangan hamil di luar nikah. Nah, salah satu dari illatul hukmi, ya illat daripada hukum menikahkan seorang pasangan yang hamil itu adalah kan karena khawatir tercampurnya janin. Ya, sehingga kemudian aksar minal ulama itu adalah mengharamkan. Ada satu pendapat dari Hanafiyah yang menyatakan bahwa itu diperbolehkan dengan syarat adalah bukan itu adalah orang yang istilahnya itu dia yang memang menghamilinya itu, ya, yang itu memang tidak ada la raiba fi, gitu ya. Tetapi kemudian ini dalam konteks sosial di Indonesia tentu saja, gitu ya, perspektif sosial itu mudorotnya lebih banyak. Padahal satu qaid al-fiqhiyah mengatakan bahwa la doror wala diror, ya. Demikian juga ini adalah sesuatu yang ya pasti dia bukan raful haraj juga, dan juga dia juga bukan tubihul mahdurat juga, gitu ya. Sehingga penetapan hukum, ya, istidlal juga pun itu harus juga merujuk kepada al-waqi' fil mujtama. Ini sangat penting sekali. Ya, ini memang agak sedikit berseberangan dengan mungkin, mohon maaf, dari Kementerian Agama dan juga dari beberapa ini, tapi kalau saya memahami bahwa secara umum atau secara fikih, ya memang ada pendapat yang mengatakan membolehkan, tetapi dari perspektifnya sosiologi juga bahwa ini mudaratnya itu lebih banyak. Dan yang perlu diingat, yang paling sangat tidak syar'i itu adalah ketika anaknya itu kemudian dinasabkan ke ayahnya, padahal itu pernikahannya itu atau ya pembenihannya itu terjadi di luar akad nikah. Tentu saja nasabnya itu adalah kembali kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kedua, terkait dengan keluarga program KB, ini memang sudah sangat klasik sekali ya, gitu ya. Nah, kalau definisinya itu membunuh adalah terkait jika memang sudah menjadi zuriat itu lebih bagus, dalam arti bisa diatur, gitu ya, jarak. Ini para ulama mengatakan masih hukumnya itu mubah dan diperbolehkan. Kemudian ini sudah 55 tahun, ya ya anak itu adalah rizki Allah. Baik, saya kira jawabannya sudah cukup bisa dipahami ya. Kita lanjut saja untuk yang pertanyaan berikutnya karena waktunya semakin larut. Jadi kita batasi sampai setengah 11 sebenarnya, tapi kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan ini sampai dengan tuntas sehingga tidak ada yang diragukan dari peserta, ya, sehingga nanti bisa mendapatkan pemahaman ataupun pengalaman yang lebih jelas lah dari diskusi kita malam hari ini, ya, webinar kita malam hari ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semua, ya, baik peserta maupun para narasumber bisa memberikan yang terbaik untuk para peserta webinar malam hari ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Bapak Sa'aduddin SHGMH dari KUA, ini Kepala KUA Kecamatan Mangku Mataram, Lampung Selatan, itu tuan rumah ini ya. Assalamualaikum Ustadz, mungkin agak menyimpang, kekurangan syarat dalam pernikahan, yakni kurang umur atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, apakah setelah umurnya cukup perlu dinikahkan ulang atau tidak? Tajdidun nikah dalam konteks akdun. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan terkait dengan korelasinya dengan Undang-Undang Perkawinan ini. Saya dijawab sama moderator aja kayaknya. Iya. Jawab moderator. Ya, ini perlu gini. Saya ingin mendapatkan ilmu baru nih. Mungkin nanti akan kita sinkronkan apakah undang-undang yang ada di Singapura atau di Malaysia itu sama ya gitu terkait dengan ini. Kalau di Indonesia ini perlu saya sampaikan untuk para narasumber yang dari Singapura dan
Dr. Rizky Ismail dari Malaysia. Dalam peraturan undang-undang perkawinan nomor 11 tahun 2019 ini, usia nikah di Indonesia berlaku itu baik laki-laki maupun wanita itu usia 19 tahun. Kurang dari itu, bagi yang mau menikah harus ada izin, harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Nah gitu. Nah tapi pertanyaannya tadi, ketika itu menikah gitu ya, dinikahkan, apakah nanti setelah 19 tahun kemudian harus dinikahkan ulang, pertanyaannya gitu. Ini saya ingin jawaban dulu dari Dr. Piji Ismail Nijimusi kayaknya gitu. Silakan Ustaz. Di Singapura aja enggak apa-apa, nanti akan di Malaysia ya, maksud saya di Malaysia seperti apa sih di Malaysia gitu. Nanti mungkin akan sama dengan di Indonesia gitu, akan kita cari benang merahnya di Indonesia gitu ya. Kita berkongsi pengalaman ya. Berkongsi pengalaman. Okey. Kalau itu majoriti negeri pasal undang-undang perkahwinan di Malaysia ini itu negeri-negeri. Okey. So kebanyakan negeri-negeri di Malaysia memperuntukkan kalau lelaki kalau perempuan 16, kalau perempuan 18. Untuk balik sorry Cuma sekarang kalau katakan mereka berkahwin di bawah daripada umur tersebut seperti mana Indonesia, dia perlu mendapat kebenaran daripada hakim syar'i. Okey, itu satu. Kalau nak katakan dia berkahwin tanpa mendapat kebenaran daripada mahkamah, semua sekali perkara tersebut tidak legal walaupun dari segi syaratnya sah. Dia tidak legal, so dia tidak boleh didaftarkan. Jadi sekarang ni perkahwinan tersebut sebenarnya masih boleh didaftarkan di mahkamah syariah dengan melalui satu proses lain lah. Proses lain seperti mana ini tersebut sebagai pendaftaran perkahwinan yang bersalahan dengan undang-undang. Tidak undang-undang. So mereka perlu melalui proses yang mahkamah syariah mengesahkan perkara tersebut sah mengikut hukum syarak, dan kemudian sebelum mendaftarkan perkara tersebut mereka perlu melalui proses pendakwaan ataupun proses prosecution lah. Itu saya punya tugas dulu lah sebagai seorang pendakwa syar'i, saya itu sebagai tugas dulu. So sekarang bila sudah didakwa di mahkamah syariah dengan penalti yang sedemikian bawah daripada RM1,000 ataupun pemenjaraan tidak lebih dari 10 tahun, selesai barulah perkara tersebut boleh didaftarkan. So dalam arti kata lain, walaupun perkara tersebut bersalahan dari segi syarak, bersalahan dari segi undang-undang yang masih di Malaysia, dia masih boleh didaftarkan. Cumanya kalau tidak melalui jabatan agama daripada mahkamah, dirisaukan perkara tersebut tidak sah mengikut hukum syarak. Okey, kalau tidak sah mengikut hukum syarak, perkara tersebut akan difarahkan. Itu masalah ketimbang. Itu sedikit perkongsian daripada Malaysia lah. Ya, sudah bisa saya tangkap ya. Ternyata ya ketika ada pernikahan yang di luar ketentuan dari undang-undang itu dan tidak dilaporkan sebelumnya ke mahkamah gitu, kira-kira ternyata pernikahan itu sah tapi ilegal gitu ya. Mungkin secara sah tapi ilegal menurut peraturan perundangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya ingin dengar dari Singapura, bagaimana ini peraturan pernikahan Singapura yang terjadi pernikahan di bawah umur. Oh ya, satu pertanyaan dari ke Dr. Piji Ismail untuk penegasan. Tadi itu kalau usia nikah di Malaysia itu laki-laki 18 minimal, kemudian perempuan 16 gitu ya, dokter ya. Kalau terbalik mungkin itu lah 16 18. Iya itu ya. Iya. Biasanya yang perempuan yang lebih muda biasanya. Biasanya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia dulu undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu laki-laki 19 tahun, kemudian wanita 16 tahun gitu. Tetapi ada amandemen, ada perubahan di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu yang substansinya itu tentang perubahan di usia atau batas usia nikah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun wanita. Gitu. Jadi gitu. Nah, sekarang saya ingin dengar nih dari Singapura, apakah ada kesamaan hukum, proses dan lain sebagainya. Ya silakan Ustaz Dr. Ihsan Muhyiddin. Terima kasih Pak Ustadz Nur Hadi. Jadi di Singapura ini Muslim Singapura memang cukup mendapatkan satu keistimewaan ya. Meskipun kami hidup di negara sekuler, negara yang
memisahkan antara pemerintahan dengan agama. Akan tetapi khusus bagi masyarakat Islam Singapura, mereka diakomodasi dengan hukum undang-undang tersendiri, yakni yang disebut sebagai AMLA, Administration Muslim Law Act, di mana dalam AMLA diatur segala hal ehwal masalah keagamaan. Dari warga negara Singapura yang tidak Islam, mereka mendaftarkan pernikahannya di ROM, Register of Marriage. Untuk masyarakat Islam, khusus masyarakat Islam di ROMM, Register of Muslim Marriage. Nah, dalam ketentuan perundangan AMLA tadi ditetapkan bahwa batasan pernikahan bagi pasangan yang akan menikah setelah digubal ya. Jika ada case atau kasus di mana pasangan masih di bawah umur, baru-baru ini saya ada murid ya, yang dia laki-laki baru berusia 17 tahun yang menikah dengan disini seperti mata air ataupun pacarnya gitu ya. Kemudian oleh Mahkamah Syariah diteliti ternyata usianya masih di bawah umur. Gitu. Nah itu tetap boleh dilaksanakan tapi melalui berbagai proses ya, di interview ya, dari segala kesiapannya. Setelah pihak Mahkamah Syariah merasa berpuas hati dan meyakini bahwa mereka layak untuk dinikahkan, maka dinikahkan. Jadi secara perundangan walaupun di bawah umur tetap sah jika melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui. Demikian Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, ada beberapa hal yang memang ternyata proses pelegalan pencatatan nikah yang menikah belum tercatat itu ada persamaan. Di Indonesia pun seperti itu ya. Kalau tadi pertanyaan perlu dinikahkan ulang enggak sih? Jawabannya sepertinya tidak. Kalau mengikuti prosedur ataupun peraturan perundangan, maka seperti hal yang disampaikan Dr. Piji Ismail tadi, terus ada istilah, kalau di Indonesia ada istilah isbat nikah gitu. Isbat nikah itu pengesahan di pengadilan agama terkait warga negara yang menikah belum tercatat gitu, yang menikah belum tercatat, supaya dia tercatat di Kementerian Agama dalam ini adalah KUA, maka harus melalui proses isbat nikah. Jadi pengesahan atau legalitas pernikahan itu nanti diawali dari isbat nikah, kemudian dicatatkan di KUA, seperti itu kalau di Indonesia. Jadi pertanyaan sudah terjawab ya, ternyata di negara tetangga kita ini, di Malaysia, di Singapura sama, hanya penggunaan bahasa-bahasa yang berbeda karena memang bahasa kita berbeda gitu. Tapi insya Allah ini ternyata sama ya, merujuk kepada undang-undang negara ya, atau undang-undang positif juga pasti itu rujukannya dari Al-Qur'anul Karim. Jadi seperti itu. Kemudian kita akhiri dengan pertanyaan yang ketiga lah ya, karena memang waktunya memang sudah tidak mungkin untuk lebih banyak lagi. Ini dari Yuda Febriansyah. Ini kami broken home berpengaruh terhadap kehidupan mencintai agamanya, gitu ya. Apakah anak yang mengalami broken home berpengaruh terhadap kehidupan mencintai agamanya? Kemudian yang kedua, saya belum menikah Ustadz, tapi saya ingin sekali mempunyai calon istri yang mencintai Al-Quran. Apakah boleh? Gitu. Diawali dari Dr. Ihsan Muhyiddin deh. Ini jawabannya. Baik ya. Ini berarti pertanyaan jomblo ya. Iya, yang masih belum menikah. Ya, semoga segera mendapatkan pasangan yang soleh. Amin. Ya. Jadi mengenai tadi pertanyaan yang pertama, apakah lupa jadi apa tadi pertanyaannya? Iya, pertanyaannya saya ulangi pertanyaannya. Apakah anak yang mengalami broken home berpengaruh terhadap kehidupan mencintai agamanya? Yang pertama. Jadi ini sekali lagi mungkin ada kaitannya sedikit dengan apa yang saya bentangkan atau presentasi saya tadi, bahwa masing-masing anak mempunyai takdir ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang unik, yang berbeza antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang mungkin secara umum orang akan mengatakan bahwa kalau anak itu dari keluarga broken home, dia akan menjadi tak tentu
arah ya, menjadi anak yang mungkin tak dapat diharapkan masa depannya dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam realitas, dalam reality kehidupan, kadang-kadang sebaliknya gitu. Ada yang anak yang baru broken home justru dia menjadi anak yang sukses dalam kehidupannya, anak yang soleh. Dan ada yang dari keluarga baik-baik saja, tapi ternyata dia menjadi drug addict ataupun narkoba dan lain sebagainya. So hal ini tidak menjadi sebuah kepastian. Memang tetap sebagai Muslim kita dikehendaki untuk mewujudkan rumah tangga yang baik, ya, memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Tapi tetap semua itu akan dipengaruhi ataupun ditentukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengenai cita-cita atau menginginkan pasangan yang soleha dan yang mencintai Al-Qur'an, itu bukan boleh tapi wajib ya. Harus menjadi satu kita harus mempunyai cita-cita yang terbesar dalam kehidupan kita, dan itu harusnya menjadi sebuah doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau seandainya sudah cita-cita tertinggi, ternyata Allah downgrade sedikit ya, itu masih lumayan gitu. Ya, misalnya baru akan mencintai Al-Quran, belum betul-betul mencintai Al-Quran, tapi setidaknya itu sudah ada kaitannya gitu. Dibandingkan kalau kita hanya sekedar meminta ya, istri yang cantik, istri yang hartawan ataupun bangsawan, tapi ternyata akhirnya jadi istri yang solihah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi itu Mas Yuda, ini sebenarnya aktivis remaja Islam Masjid. Beliau ini seorang perawat yang saat ini bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Jawa Barat, seperti kalau tidak salah begitu. Ya, mudah-mudahan segera dapat jodoh, jadikan jodohnya ya. Jadi intinya bahwa anak yang mungkin korban terjebak dalam rumah tangga atau broken home ya, artinya kalau tadi pertanyaannya adalah apakah berpengaruh terhadap mencintai agamanya, tergantung, tapi ya pergaulan juga mempengaruhi. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa variabel yang bisa menjadikan anak itu sukses. Salah satunya adalah pergaulan. Maka apapun yang terjadi dalam diri kita gitu ya, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Insya Allah akan menjadi orang yang saleh juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian jangan meninggalkan sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para peserta Zoominar dan para narasumber, Dr. Abdurrahman Misno MEI, Dr. Ehsan Muhyiddin dari Singapura, dan Dr. Fiji Ismail Fiji Musa dari Malaysia. Terima kasih jazakallah khairan atas materi yang diberikan malam ini, sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua bermanfaat untuk kita semua. Ini informasi untuk yang dapat door prize. Tadi panitia menjanjikan ada yang dapat door prize, ada 3 buku, saya umumkan sekalian ya. Yang pertama buku ini tentang penghulu ideal di era digital. Ini yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, tahun 2000 kalau tidak salah. Ini nanti akan didapat oleh penanya pertama. Penanya pertama tadi kalau tidak salah ada Bapak ada Bapak Abdullah. Ya, Bapak Abdullah, silakan nanti menghubungi nomor WA yang ada di poster ya, boleh nomor saya ataupun boleh nama Pak Solihin, itu ada 2. Silakan dihubungi untuk memberikan alamat suratnya. Jadi nanti buku dikirim cuma-cuma ya. Pokoknya gratis, tidak perlu ongkos kirim gitu. Nanti dikirim oleh panitia. Kemudian yang kedua, ini ada buku Sejarah Peradaban Islam. Ini juga ditulis rombongan ini bertiga. Ada salah satu di sini adalah Dr. Abdurrahman Misno yang saat ini menjadi narasumber. Ini oleh
Yang pertama Dr. Andes Haji Ramlan Rosyad, MSI. Kemudian penulis kedua Dr. Abdul Rahman Misto, BPMEI. Kemudian saya sendiri, ya ini saya ditulis bertiga. Adalah sejarah peradaban Islam dari Arabia hingga Nusantara. Ini akan didapatkan oleh Kang Sandra Yudhistira dari Garut. Ya, dari Garut. Silakan nanti kirim alamat suratnya sehingga buku bisa dikirim sesuai dengan alamat surat yang dikirim ke kami, ke panitia. Kemudian buku yang ketiga, ini ada buku yang berjudul 12 Purnama dalam Bayang-Bayang Corona. Ini ditulis borongan ini dari beberapa orang yang memiliki pengalaman virus corona, ya, yang pernah terjangkit virus corona, yang telah bisa bangkit kembali dan sehat kembali. Ini adalah tulisan-tulisan pengalaman saat sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa sakit terkena virus corona. Ini di awal tahun pertama corona ditulis ini. Ini akan diberikan kepada Bapak Sakdudin SAG MH KUA Merbu Mataram. Nah, kalau ini tetangga ini boleh diambil di KUA Kecamatan Tanjung Bintang nanti, biar nggak perlu ongkos kirim, gitu ya. Untuk Pak Sakdudin, diucapkan selamat untuk ketiga peserta yang mendapatkan dosen malam ini. Sekali lagi Bapak Abdullah, kepada Bapak Sandra Yudhistira dari Garut, kemudian Bapak Sakdudin dari Lampung Selatan, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini apalagi ini ada yang perlu saya baca sebelum diakhiri, ada beberapa pesan. Dari Bapak Yensen untuk Ustadz Nuradi, mohon jika ada lagi webinar diadakan siang atau sore yang berada di wilayah timur amat sangat malam jika seperti ini. Maaf, tanya iya siap, karena ini momennya malam Ramadan. Insya Allah nanti selepas Ramadan kita akan membuat acara-acara semacam ini di siang hari, insya Allah ya. Kemudian juga masih dari Bapak Yenson, ini kepala KUA di daerah Wekanan kalau tidak salah. Untuk Ustadz Monjiko sama ya. Sama insya Allah Pak, kita nanti kerjasama APRI bukan Lampung Selatan ya, kerjasama APRI Lampung Selatan dengan APRI Waikanan deh. Kita ajakan acara webinar mungkin yang seperti ini, insya Allah di luar bulan Ramadan nanti kita bisa merencanakan, membuat schedule untuk bisa membuat acara-acara semacam ini. Atau mungkin kalau memang kita bisa offline ya offline gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih. Kepada seluruh peserta, khususnya kepada para narasumber, jazakallah khairan, mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk para narasumber, memberikan ilmu kepada kami semua, sangat-sangat berarti pada hari ini, sangat manfaat untuk kita semua. Sekali lagi diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian saya sebagai moderator hari ini apabila dalam memandu acara ini kurang berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Ihsan, Dr. Lem ya. Terima kasih Dr. Ihsan, Dr. PJ, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya minta izin dahulu ya, Pak Dokter, Pak Ustadz Nuradi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kalau kita bagi yang belum live untuk sertifikat webinar sudah di-upload di kolom chat, langsung di-download intinya. Ya, kepada para yang mendapat doorpress tadi ya, mohon untuk mengirim alamatnya, terutama yang dari Garut tadi ada. Ini kemudian Bapak Abdullah itu alamatnya juga belum jelas, mohon untuk kirim ulang. Nanti bisa ke Pak Solihin atau bisa ke saya alamatnya dikirim. Insyaallah buku nanti akan segera dikirim.
Baik, terima kasih. Pak Sadudin, selamat mendapatkan mungkin ya. Terima kasih. Oke, Pak Dudin. Ya siap. Selesai Pak Ketua, ada yang mau disampaikan? Pak Ketua. Makasih syukur Nairotin. Ya, unmute dulu Pak Aji. Ini. Jadi di unmute. Kedengeran suaranya. Belum. Belum kedengaran. Belum unmute itu. Sip. Ya. Belum. Udah, sip. Nah, acara Sudah belum? acaranya acara bebas sekarang. Yo monggo, yo mau cuap-cuap. Ya, untuk buka bersama menunggu beliau pulang dari Jakarta nanti diagendakan. Sudah saya sampaikan pesan kawan-kawan untuk buka bersama dengan Bupati. Masya Allah. Subhanallah. Siap. Menunggu beliau pulang dari Jakarta nanti. Untuk ketua apa? Untuk ketua APRI Lampung Selatan, selamat ya. Ini saya langsung rekam saya kirim ke PP ini. Makanya beberapa teman Masya Allah Pak tidak ikut Yenson, luar biasa Pak Yenson. Terima kasih Inovasi banyak. kawan-kawan. sama-sama. Kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita Kebetulan pengurus pusat. Ya mau tidak mau ya kita harus bangkitkan juga yang daerah kan begitu. Betul. Diangkat ya Pak. Iya, Kearifan lokal itu penting. Amat sangat penting. Ketika sudah di atas jangan lupakan yang bawah Pak. Insya Allah. Belajar banyak dari Pak Sadudin itu, Mah. Sip. Ngajarin saya seperti itu. Sambil wasoina kata beliau. Bisa. Kalau mengatakan juga Pak Yanson. Iya, BW APRI-nya kebetulan ini diwakilinya hanya Kang Sanjung juga nih dari Selatan. Iya. Iya. Nggak hadir tuh. Yang dari wilayah belum hadir, hanya pas satu yang saudara cukup belum mewakili. Dan ternyata pesertanya justru banyak dari luar Lampung. Sip, mantap, sukses. Justru ini menjadi PR kita. Kenapa ya kawan-kawan kita kurang sergap gitu ya terkait dengan acara-acara semacam ini gitu loh. Itu PR kita menggugah supaya seharusnya acara-acara seperti ini justru kita dimanfaatkan untuk penghulu di Provinsi Lampung seharusnya gitu ya. Idealnya betul. Ya Mungkin tadarus. khususnya itu umumnya ya untuk semua penghulu se-Indonesia umumnya, tapi khususnya seharusnya ya untuk yang di Lampung harusnya. Tapi mungkin ini perlu motivasi lagi ya. Mungkin perlu juga masukan untuk kita ini nanti ke depan kalau kita mengadakan acara seperti ini mungkin materi-materinya ataupun momen-momen yang terkait dengan kepenghuluan khususnya administrasi kepenghuluan. Kemudian kemarin ditunggu-tunggu juga tuh yang hasil Munas APRI itu hasilnya seperti apa terkait dupak dan sebagainya itu menjadi PR bagi kita semua, terutama saya juga ini belum tahu nih update-nya apakah dupak itu saat ini tetap menggunakan online atau kembali kepada masa sebelumnya gitu, karena online juga ternyata belum efektif. Saya yakin kawan-kawan juga ini masih banyak yang belum ngupload berkas-berkas ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Aceh Tamiang. Dari Aceh, masih terima kasih hadirnya Ustaz. Ini bertanya, link sertifikatnya diambil dari mana nanti? Dikirim ke email atau? Itu sertifikatnya sudah di-share di chat, Pak. Chat ya? Langsung di-download. Ya, boleh. Terima kasih Pak ya. Insya Allah nanti ada kegiatan yang kita ikut kembali. Syukran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Pak, ini nggak tahu kalau dari luar. Pikir saya ini tinggal yang Lampung-Lampung aja. Satu lagi, berarti ada Kalau- PR sama ketua umum ini, sama ketua umum untuk cabang Lampung Selatan. Kalau bisa jangan malam lagi. Ya. Itu yang pokok seperti itu. Jadi beberapa kegiatan agenda kita dari APRI itu memang tidak pernah ada malam kecuali yang memang pengurus harian dari pusat. Jadi Ya. mudah-mudahan ini untuk pengalaman yang pertama dan yang terakhir. Besoknya kita ya mungkin agak siang. Siap. Sembari menunggu menunggu azan lah paling tidak kan. Ya. Ya, recommended lah. Terus bahasa sangat tinggi. Ya, terima kasih ditampung sama Pak Ketua APRI Lampung Selatan, Pak Oh iya, Zainuddin. betul. Pak Zainuddin itu Ya, tugas beliau nanti. siap. Siap dicatat. Sekretarisnya nanti dicatat. Nanti kan Niatnya ini biar sambil ngopi, biar bisa sambil Iya. ngopi juga. Makanya malam, tapi ternyata ya itu tadi masukannya untuk Indonesia Timur udah sangat malam sekali, udah hampir dini Iya, hari. betul. Di Malaysia terutama itu sudah tengah malam saat ini. Iya, 1 jam selisih dengan kita. Iya, betul. Kalau Singapura masih masih hampir sama lah, nggak begitu jauh. Singapura sama 1 jam juga selisih. Malaysia yang lebih ini katanya, lebih malam ya. Perbedaannya 1 jam ya. 1 jam 1 jam Oh, selisih. 1 jam ya. Ya. Pak Jul, terima kasih atas bantuan Pak Jul dari awal hingga akhir. Kayaknya penghulu ini perlu tenaga IT seperti Pak Jul ini, Pak. Insyaallah, Pak Nur Hadi, Tolong kirim ke standby. WA ya. Nama Pak Kasih tadi, Pak Kasih Bimas, nama sama NIP-nya ya. Oke, siap. Kirim ke WA aja nggak apa-apa, nanti biar aku kirimkan ke pengurus pusat. Oke, siap. Insyaallah. Record saya stop ya, recordnya ya. Recording stopped. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia? Kita kira-kira sahur di mana ini? Sahur bersama di mana? Di Kalianda ya. Maunya kue kanan apa ke Lampung Barat yang di kru ini? Yang sudah dekat itu buka bersama, kata Pak Ketua tadi. Oh gitu ya. Nunggu undangan berarti. Iya. Sahurnya pakai Zoom meeting aja sahurnya. Sore pakai Zoom ya, Pak. Pakai Zoom. Orang situ sahur, Pak. Tadi belum kelar sebenarnya persoalan jawabannya itu. Jadi gini, aku pengen tanya sebenarnya tadi, cuman karena waktu dibatasi waktu ya. Iya, betul, Pak. Kalau dia itu yang jadi masalah, dia ini kan tidak isbat. Kadang-kadang pengadilan juga ada yang menolak isbat, yang nikah di bawah 2 tahun. Apalagi ini di bawah umur gitu loh. Nah, ketika dia melanggar itu, hukum dikiaskan dengan tidak terpenuhi syarat dan rukun. Maka kira-kira perlu nggak dari tajdid nikah kaitan tentang akdunnya yang diperbaharui atau nikah ulang, itu ya persoalannya sebenarnya. Kalau dia memenuhi syarat isbat, ya nggak perlu. Ya. Itu yang saya pengen. Tapi gini, Pak. Kalau dia tidak isbat, ya kalau dia tidak isbat kemudian mau dapat buku nikah, berarti sesuai dengan pendaftaran dia harus nikah ulang. Nah, Itu itu secara- yang pengen saya dengar tadi. Iya, Kalian kan apa? Karena gini loh, di karena pengadilan pertanyaan tadi sendiri, kan pertanyaan Pak Sadudin tadi, ya, dia tidak merujuk kepada ketika tidak mengikuti prosedur gitu. Itu- Makanya yang itu- dijawab ya prosedural dong. ya. Gitu. Kalau secara prosedural terlalu ringan jawabannya, nggak mungkin disuruh. Karena perintah pengadilan kan paling disuruh buat buku gitu kan. Karena begini loh, ini kan aturan ini kan belum ada gitu, aturan yang resmi, sehingga ya hakim sendiri ada beberapa macam jawaban mereka. Ada yang menolak isbatnya, ada yang disuruh
Ya ada yang menerima kemudian merintahkan KUA mengeluarkan buku. Jadi regulasinya aja belum sempurna. Jadi sehingganya kawan-kawan KUA itu mengambil langkah-langkah yang ya tahu sendiri lah. Kebijakan. Lagi sip lah, keren lah, sampai MC dengan MD-nya bagus, moderator. Sip. Sukses semua ya. Mohon maaf. Masih awalan, mohon maaf ya. Ya. Kurang ini. Ya nomor rekeningnya dicatat Kang Lehen itu moderator itu. Siap rampung. Administrator itu yang di atas itu tuh. Tadi sore. Tadi siang. Rokoknya habis rokoknya. Izin lab ya. Rokok habis Pak Dadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti banyak nih 22 orang. Oke, Pak Ketua. Pak Kasih Bima sudah lab tah? Kasih Dimas, dan Guri. Masih ada kan? Sudah live. Pak, nanti dikirim Pak Solehin Pak. Belum dapat. NIP-nya yang lupa. Bentar. Iya. Dipantau gitu kegiatannya. Kegiatannya dipantau langsung Pak Kemenak loh. Pak Kemenak masih on di sini. Masih ada nih. Waduh, kan tadi. Masih on dari pertengahan tadi. Nah, beliau masih ada tuh standby. Hidupin video. Assalamualaikum Pak Kemenak. Nggak ada suara Pak. Voice-nya. Voice Pak Kemenak yang satu lagi kalau memang boleh, kalau memang bisa kita ada webinar model begini agak jauh-jauh hari sedikit lah, karena kemarin Begitu, saya baru ya. 2 hari dapat pengumuman itu, terus saya kirim ke pengurus pusat. Nah dari pengurus pusat katanya coba langsung sampaikan dengan Pak Direktur. Nah, alhamdulillah malam hari ini beliau ada di Jawa, bukan di Jakarta, jadi beliau tidak sempat hadir Pak Direktur. Jadi kalau seandainya memang ini bisa ya dari jauh-jauh hari, nah paling tidak saya bisa kondisikan untuk pengurus pusatnya di Jakarta bisa bertemu beliau paling tidak. Gitu ya. Jadi pantauan kita bukan hanya skop untuk di Lampung saja, tapi kalau memang bisa se-Indonesia kenapa tidak, kan lebih bagus seperti itu. Betul. Ya kemarin memang gini Pak Yenson, ini Pak Solehin yang punya ide, gitu ya, Pak Solehin yang punya ide, ya yuk dieksekusi bareng-bareng, saya bilang gitu. Bagi tugas nih, saya cari saya cari narasumber, Pak Solehin yang bagian administrasi semua beres di Pak Solehin, kemudian melibatkan Bang Jul yang sudah familiar di acara-acara Zoom seperti ini, karena sudah punya pengalaman, jadi alhamdulillah malam ini juga tidak terjadi gangguan Zoom-nya ya, lancar dan tanpa ada gangguan sedikit pun. Tentunya ini tidak keahlian inilah, keahlian administratornya lah ya, yang bisa mensukseskan acara ini tanpa ada kendala. Adminnya belum merokok tapi Internet ataupun ada kendala-kendala virtual lainnya gitu ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Iya, alhamdulillah betul, dari awal sampai terakhir tidak ada gangguan sama sekali. Betul, alhamdulillah. Biasanya kan ada disconnect, kadang-kadang ada yang suara, kadang lain banyak-banyak. Tapi alhamdulillah ini adem Pak ya. IT-nya handal semua, mudah-mudahan. Amin. Yuk, saya izin live ya. Udah ditutup sama Pak Ketua aja lah. Iya enggak.
Pak Nur Hadi itu belum boleh lab kalau pesertanya belum lab. Iya. Lab. Loh, kan acaranya sudah selesai, sudah keluar dari acara ini. Pesertanya Sudah masih bukan 21 lagi, nih, peserta belum lockout. sudah. Ya, saya apresiasi itu Pak. Itu ya gagasannya, pemikirannya dalam upaya peningkatan kualitas SDM Kementerian Agama dalam momentum nuzulul Quran kan gitu. Ini sama aja dengan kita tolabul ilmi lah kita. Ya. Jadi justru dengan adanya kegiatan seperti ini kita akan menambah wawasan ya di lingkungan aparatur Kementerian Agama. Amin, amin. Jadi wawasan itu akan mengedepankan moderasinya kan begitu. Ya. Segala permasalahan kita bisa diatasi bersama, tidak berdasarkan pemikiran sendiri, karena ini kita ruang lingkupnya cukup luas gitu, bahkan se-Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi Sukses kepada buat Nur tim Hadi. IT dan penggagas kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukannya dan menyempatkan untuk Nongol. memantau kami, memberi arahan di sela-sela kesibukan di tim. Terima kasih Pak Magni. Baik, sama-sama. Kalau gede kapan beliau ya? Ya, saya live. Ya, Oh ya, Pak. silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ustadz Nur Hadi, terima kasih Ustadz. Syukur. Sama-sama, siapa ini yang ngomong tadi ya? Nggak kelihatan nih. Ada Solihin. Hidupin videonya Dari yang mau Jakarta, nongol, Pak hidupin Nur. videonya. Pak Sutikjo, Masya Allah, Pak Sutito ini Gimana kabar, kawan sehat? saya di klub penghulu di Jakarta. Alhamdulillah. Sekarang di KUA mana Pak? Jatinegara. Jatinegara ya? Masya Allah. Tinggal masih di mana itu? Dekat Mangga 2 ya? Kebayoran. Oh, Kebayoran ya? Kebayoran ya? Iya. Masya Allah. Makasih Pak. Terima Pak kasih Nur. hadirnya ini. Ya, sama-sama. Pak Perwakilan Sama-sama. Jakarta. Masya Allah. Amin. Izin Pak Yenson, nomornya saya cari di grup, belum ketemu nih. Mau saya kirim nama Pak Kasih, mau izin Oh ya, chat 08 ke saya. Ya, saya catat dulu. Oke, 08, 95 baik, 1827 1827 5090. 5090, baik. Betul. Yenson ya. Oke. Oke, gimana? Masih bertahan? Oke, cukup Pak Zulfikar. Kalau cukup, pertemuan kita akan segera kita akhiri ya. Saya akan close Zoom meetingnya. Oke. Terima kasih banyak atas semuanya. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah kita semua di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Pak Nur Hadi ya. Saya izin pamit live semuanya. Sama-sama, saya yang terima kasih banyak Pak bantuannya. Oke. Ya. Ada Pak Adem Mas Kutbi. Ini juga Dari dulu, Banten. iya, ini dulu juga seangkatan diklat calon penghulu di Jakarta. Alhamdulillah hadir juga dari Banten. Ya, sudah mewakili nasional Pak. Alhamdulillah. Ini. Oke. Untuk dokumentasi nanti saya drive, saya kirim ke Pak Solihin ya. Termasuk ada record video. Link untuk YouTube online-nya juga masih ada, kan bisa diakses pulang itu. Sudah langsung terupload di Humas Kemenak Lampung Selatan. Kalau mau butuh di download. Baik.
Terima kasih Pak Jul. Terima kasih Ya, Pak Jul. tampung nanti. Oke, anggap aja sudah selesai kita ya. Oke. Ya, Boleh ya. di ini Pak Jul. Saya close ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Convert what you? Ini kalau mau yang belum dapat ini, Mang. Yang belum dapat sertifikat buat kirimnya di link aja nih. Saya aja. Iya. Aduh, tulis sertifikat gitu kali ya. Sertifikat webinar. Udah. Ke saya ya. Forward aja ke grup-grup. Saya forward ke Nur Hadi. Ini si absen 97. Bukannya 43. Ini yang registrasi. Jadi 97 ya itu ya. 89 itu. Ya tapi yang wajar ya. Sekarang aja sudah jam 11 loh. Iyalah. Bisa tidur jam 1. Bisa tidur jam 1. Teman. Ya gimana bisa Ramadan Bisa nggak mungkin. Enggak mungkin. Tadi aja jam 8 baru pada itu kan Iya. tengah 9 baru Masuk dan masuk. Alhamdulillah sukses ya. Asli gue juga ngerasanya bening bener tadi ini malam ini. Ini di sini apalagi anak bener. Bening bener. Stop streamingnya belum.